Halo guys, perkenalkan nama saya Esther Sirani Banua, NIM 2133401101882 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Prima Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Khotwa Samusir SPD MSI. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang. Nah, pertama ada pengertian penjualan. Menurut Mulyadi, penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut. Dan penjual dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Nah, menurut Kusnadi, penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Nah, sistem akuntansi penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, ada dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Sistem akuntansi dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 4 macam, yaitu yang pertama ada surat order pengiriman dan tembusannya. Nah, surat order ini mempunyai tembusan kredit, surat pengakuan, surat muat, slip pembungkus, tembusan gudang, dan arsip pengendalian pengiriman. Nah, yang kedua ada faktur dan tembusannya, yaitu yang pertama ada tembusan piutang, tembusan jurnal penjualan, tembusan analisis, tembusan wira niaga. Yang ketiga ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Yang keempat, bukti memorial. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Nah, selanjutnya yang ketiga ada catatan akuntansi yang digunakan. Menurut Mulyadi, catatan akuntansi terdapat 5 jenis yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjual baik penjual tunai maupun kredit. Yang kedua ada kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. Yang ketiga, kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Yang keempat, kartu gudang. Catatan akuntansi ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang ada di gudang. Yang kelima, jurnal umum. Yang keempat, fungsi-fungsi yang terkait. Menurut Mulyadi, dalam bukunya Sistem Akuntansi, unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 4 macam, itu fungsi penjualan atau bagian penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi dekredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat tidak persedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Yang kedua ada fungsi kredit atau bagian kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi gudang atau bagian gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke bagian pengiriman. Yang keempat, fungsi pengiriman atau bagian pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Nah, yang terakhir ada fungsi penagihan atau bagian penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan. Yang kelima ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah yang pertama, prosedur order penjualan.
Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Yang ketiga, prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Keempat, prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Yang kelima, prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Yang keenam, prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Selanjutnya yang keenam ada unsur pengendalian internal. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit, unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama ada organisasi, yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Kedua, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Yang ketiga, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Yang keempat, transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Yang kedua, persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membutuhkan tanda tangan pada kredit kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Yang ketiga, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Yang keempat, penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Yang kelima, terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagih dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Yang keenam, pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber. Yang ketujuh, pencatatan terjadi piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Nah, selanjutnya yaitu praktek yang sehat. Pertama, ada surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kedua, faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Yang ketiga, secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Yang keempat, secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Selanjutnya ada metode pencatatan piutang. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut ini. Yang pertama ada metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal sebagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah
Yang pertama ada transaksi penjualan kredit, yang kedua transaksi retur penjualan, yang ketiga transaksi penerimaan kas dari piutang, yang keempat transaksi penghapusan piutang. Nah, yang kedua ada metode posting langsung. Metode ini dibagi menjadi dua golongan berikut, yaitu ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja atau tidak rinci. Yang ketiga, posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Dalam metode ini, media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. Nah, bagian B, posting metode posting periodik. Posting ditunda. Pada metode ini, faktur penjualan yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang disimpan sementara menunggu beberapa hari untuk menantinya secara sekaligus diposting ke dalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali periode posting dengan menggunakan mesin pembukuan. Yang kedua, penagihan bersiklus atau cycle billing. Dalam metode ini, pada akhir bulan dilakukan kegiatan posting yang meliputi postingan media, mencatat dan menghitung saldo kartu piutang. Dan yang ketiga, ada metode pencatatan tanpa buku pembantu. Dalam metode ini, faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum bayar. Pada saat diterima pembayarannya ada dua cara yang ditempuh, itu jika pelanggan membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan. Yang kedua, jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalam faktur. Nah, yang ketiga, yang keempat, selanjutnya metode pencatatan piutang dengan komputer. Metode pencatatan ini menggunakan batch system. Dalam sistem ini, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang. Dalam sistem ini dibentuk dua macam arsip, yaitu arsip transaksi dan arsip induk. Dan pencatatan piutangnya dilakukan secara harian dan setiap hari pula arsip transaksi digunakan untuk memutakhirkan arsip induk piutang. Nah, yang ke-8 ada prosedur pencatatan piutang, yaitu pernyataan saldo akhir bulan, yang kedua pernyataan satuan, yang ketiga pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional atau running balance statement with conventional account, yang keempat pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement. Demikian penjelasan tentang sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang. Ditunggu video selanjutnya tentang sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang. Sampai jumpa minggu depan.